Assalamualaikum, selamat datang kembali di Candu Rasa. Di video kali ini saya membuat bakpao isi coklat. Buat teman-teman yang penasaran gimana sih cara bikin bakpao supaya atasnya mulus dan gak keriput, nanti saya juga akan share tips-tipsnya. Jadi simak terus sampai selesai. Yang pertama, saya akan aktifkan raginya dulu. Kalau teman-teman yakin raginya masih aktif, langkah ini bisa di-skip ya. Siapkan 140 ml air hangat. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk rata sampai gulanya larut. Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk rata kembali. Dan ini kita diamkan dulu selama 10 menit sampai si larutan raginya ini berbuih. Selanjutnya kita akan buat adonan bakpao. Siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram terigu protein rendah dan setengah sendok teh baking powder. Aduk rata sebentar. Lalu kita buat lubang di tengah seperti ini. Kemudian masukkan larutan ragi yang sudah aktif dan sudah berbuih banyak. Terakhir kita tambahkan setengah sendok teh pasta vanila supaya lebih wangi. Kemudian aduk rata menggunakan sendok atau spatula sampai semuanya menyatu dan membentuk adonan. Setelah agak susah diaduk pakai sendok, ini saya langsung aduk aja pakai tangan yang bersih. Setelah mulai tercampur rata, tambahkan 2 sendok makan minyak dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian lanjut uleni dengan tangan sambil diremas-remas seperti ini sampai semua minyaknya terserap ke dalam adonan. Supaya lebih gampang, ini saya pindah ke alas kerja ya. Nguleninnya ini nggak perlu terlalu lama, cukup sampai adonannya kalis dan mulai lentur. Kalau misalkan agak lengket, bisa diolesi minyak sedikit. Nah, seperti ini sudah cukup kalis, lalu kita bulatkan seperti ini. Selanjutnya, adonan akan kita bagi-bagi dan timbang masing-masing seberat 34-35 gram. Bisa juga lebih besar atau kecil sesuai selera. Setelah itu, ini kita tutup dengan menggunakan kain supaya permukaannya nggak kering. Kemudian, ambil satu adonan, lalu kita tarik-tarik ke satu arah sambil dicubit-cubit bagian bawahnya supaya permukaannya mulus. Di rounding lagi menggunakan tangan seperti ini sampai permukaannya benar-benar mulus. Ini tahap yang sangat penting supaya nanti bagian atas bakpaonya bisa mulus. Lakukan terus sampai semua adonannya selesai. Dan jangan lupa selalu tutup dengan kain supaya atasnya nggak kering. Langkah berikutnya, ambil satu adonan yang pertama kali kita rounding, lalu pipihkan bagian pinggirnya aja dan biarkan bagian tengahnya tetap tebal. Lalu beri isian sesuai selera. Ini saya pakai dark cooking coklat. Kemudian
Tutup dan rapatkan semua sisinya sambil dicubit-cubit supaya nanti isiannya nggak keluar atau bocor. Lalu bisa dirapikan lagi bagian permukaannya dan letakkan di atas paper cup atau baking paper. Setelah selesai diberi isian, ini kita tutup dan proofing selama 20-25 menit. Jangan sampai overproofing supaya bakpaonya nanti nggak keriput. Kemudian siapkan kukusan yang sudah panas dan beruap banyak. Lalu masukkan bakpaonya satu persatu. Kukus selama 10 menit pakai api sedang dan jangan lupa tutup kukusannya dialasi serbet supaya uap airnya nggak netes ke atas bakpao. Selagi menunggu matang, kita bisa lanjut memberi isian ke adonan yang lain. Kenapa nggak diisi sekaligus di awal? Supaya adonan yang ngantri ini nanti nggak jadi overproofing. Kalau udah, sama kayak yang tadi, ini kita proofing selama 20-25 menit. Setelah 10 menit, ini bakpao yang tadi kita kukus udah matang. Matikan apinya dan biarkan tertutup selama 3 menit. Setelah itu, baru kita buka tutup kukusannya. Nah, dengan cara seperti ini, bakpaonya jadi nggak keriput. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Setelah itu, kita bisa lanjut kukus kloter berikutnya yang udah selesai di proofing. Jangan lupa kukusannya dipanaskan lagi ya. Kukus dengan cara dan metode yang sama seperti sebelumnya. Nah, ini dia hasil bakpao yang udah mateng. Kelihatan banget ini bagian atasnya mulus dan gak keriput sama sekali. Intinya, kita harus rounding atau bulat-bulatkan sampai benar-benar mulus. Terus jangan sampai overproofing. Dan setelah selesai dikukus, kita tunggu dulu 3 menit dalam keadaan tertutup. Ini bakpaonya empuk dan menul-menul banget kayak squishy. Coba kita lihat bagian dalamnya ya. Wah, langsung kelihatan coklatnya lumer. Terus bisa dilihat juga itu pori-porinya halus. Paling enak dimakan pas panas-panas, soalnya kalau agak dingin dia jadi kering dan agak keras. Kalau nggak langsung habis, bisa ditaruh di kulkas. Pas mau dimakan, kita bisa angetin lagi deh. Buat ide jualan juga cocok banget nih. Jadi jangan lupa coba di rumah. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Makasih ya udah nonton. Wassalamualaikum.